Akhir-akhir ini pasti sering banget dengar istilah BOP kan? Nah, kalau Anda merasa sedikit bingung, tenang aja, Anda nggak sendirian. Soalnya, satu singkatan yang sama ini lagi jadi pusat dua obrolan nasional yang topiknya beda banget. Satu ngomongin soal dana untuk sekolah-sekolah kita, dan yang satu lagi soal politik luar negeri Indonesia. Oke, yuk kita coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Nah, ini dia nih biang kerok kebingungannya. Di satu sisi ada BOP alias Bantuan Operasional Pendidikan, sebuah program yang penting banget buat sekolah di seluruh Indonesia. Terus di sisi lain ada juga BOP, singkatan dari Board of Peace, sebuah aliansi strategis internasional yang baru aja diikuti Indonesia. Jadi ini tuh soal duit di kelas atau soal diplomasi global. Dua-duanya isu penting dan dua-duanya juga memicu perdebatan yang cukup panas. Biar nggak pusing, ini dia rute kita hari ini. Kita bakal bedah dulu BOP untuk pendidikan, sekalian sama masalah-masalah pencairannya. Terus, kita bakal loncat ke BOP yang satunya, si aliansi global, dan kontroversi dana 17 triliun yang bikin heboh itu. Terakhir, kita simpulkan, kenapa sih detail dari kedua isu ini penting banget buat kita pahami. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Isu yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari, pendanaan untuk sekolah. Yuk, kita kupas tuntas, apa sih sebetulnya bantuan operasional pendidikan itu? Oke, jadi gini, biar nggak salah kaprah, sebetulnya istilah resmi yang lebih luas itu adalah BOSP, atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Anggap aja ini kayak payung besarnya gitu, yang dibuat untuk menyederhanakan berbagai jenis bantuan. Jadi, waktu orang ngomongin dana BOP untuk pendidikan, yang mereka maksud itu sebenarnya salah satu komponen di dalam BOSP ini. Tujuannya, biar lebih terkoordinasi dan nggak tumpang tindih. Nah, di bawah payung BOSP ini ada 3 anak utamanya. Pertama, dana BOS yang mungkin udah paling kita kenal ya, untuk jenjang SD sampai SMA SMK. Kedua, ada dana BOP PAUD yang fokusnya untuk pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga, dana BOP kesetaraan. Ini untuk program kayak paket A, B, dan C. Masing-masing punya sasaran sendiri, tapi semuanya diatur dalam satu atap yang sama, yaitu BOSP. Eits, tapi jangan salah, aturan main ini nggak kaku loh. Aturannya terus disempurnakan. Coba deh kita lihat tabel ini. Kelihatan ya, ada penyesuaian dari tahun 2025 ke 2026. Contohnya nih, alokasi minimal untuk buku di tahun 2026 itu dibedain antara jenjang dasar/menengah dengan PAUD. Ini bukti kalau pemerintah terus berusaha bikin alokasi dananya makin tajam dan sesuai sama kebutuhan di lapangan. Programnya sih bagus ya, tujuannya juga mulia banget. Tapi ada satu masalah klasik yang dari dulu kayaknya jadi momok terus. Kenapa sih dana ini susah banget sampainya ke sekolah-sekolah yang butuh dan seringnya nggak tepat waktu? Inilah yang kita sebut dilema pencairan dana. Ternyata, kalau ditelusuri dari berbagai riset, masalahnya tuh numpuk dan berlapis-lapis. Mulai dari birokrasi yang berbelit-belit, prosedur administrasi yang makan waktu, sampai koordinasi antara pusat dan daerah yang sering nggak nyambung. Belum lagi masalah akses, di mana sekolah-sekolah di pelosok itu kesulitan akses bank. Semua ini jadi biang kerok keterlambatan. Dan ini tuh bukan cuma soal telat administrasi biasa ya, dampaknya itu langsung ke ruang kelas. Seperti yang ditekankan di kutipan penelitian ini, keterlambatan dana itu ya artinya penyelenggaraan pendidikan jadi terhambat, program sekolah jadi mandek, dan pada akhirnya yang jadi korban ya para siswanya. Oke, sekarang pegangan yang kenceng ya, soalnya kita mau banting setir total. Lupakan sejenak dana sekolah, kita sekarang akan bahas BOP yang satunya, yang membawa kita dari koridor sekolah langsung ke panggung politik dunia. Jadi, BOP yang kedua ini adalah Board of Peace, sebuah kemitraan strategis internasional yang inisiatornya adalah Amerika Serikat. Nah, keputusan Indonesia untuk ikutan gabung inilah yang memicu gelombang perdebatan nasional yang sama sekali berbeda. Kenapa sih jadi kontroversi? Well, ada 2 hal utama yang jadi sorotan. Pertama, soal biayanya yang luar biasa besar, dan kedua, soal pertanyaan mendasar tentang landasan konstitusional dari keputusan ini. Dan inilah angkanya yang bikin semua orang melotot, 17 triliun rupiah. Menurut perkiraan ekonom dari UGM, segitulah kira-kira potensi biaya yang mesti kita tanggung sendiri untuk ikut serta, termasuk untuk ngirim pasukan. Angka yang nggak main-main dan jelas mengundang banyak pertanyaan. Biar kebayang kenapa angka ini jadi masalah, coba kita bandingin deh. Kalau di misi perdamaian PBB, biasanya kan biaya yang kita keluarkan itu diganti atau di-reimburse. Nah, kalau di skema Board of Peace ini, ceritanya beda. Menurut para pengamat, seluruh biayanya, dari logistik sampai pasukan, harus kita tanggung penuh. Jelas kan kenapa 17 triliun itu jadi angka yang gede banget. Tapi isunya itu lebih dalam dari sekedar duit loh. Ada 3 argumen utama dari para kritikus. Pertama, soal konstitusi.
perjanjian sebesar ini apa nggak seharusnya disetujui DPR dulu? Kedua, soal politik luar negeri. Apakah ini artinya kita bergeser dari prinsip bebas aktif yang selama ini kita anut? Dan ketiga, soal prosesnya yang dianggap kurang transparan dan minim konsultasi publik. Para ahli hukum tata negara juga nggak tinggal diam, seperti yang ditegaskan oleh Herlambang P. Wiratraman dari UGM. Intinya, kata beliau, perjanjian internasional yang dampaknya luas itu wajib hukumnya dapat persetujuan DPR. Nggak bisa pemerintah main putusin sendiri aja. Udah pasti dong perdebatan sepanas ini langsung viral di dunia maya. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya respon netizen soal Board of Peace ini? Oke, data analisis media sosial ini nunjukin hal yang super menarik. Lihat deh grafiknya. Yang paling menonjol di sini bukan jumlah postingannya, tapi jangkauannya. Konten dengan sentimen negatif ternyata punya jangkauan atau views paling besar, tembus lebih dari 2 juta. Jauh di atas yang netral, apalagi yang positif. Fenomena kayak gini ini bisa menciptakan apa yang disebut ilusi mayoritas. Maksudnya gini, karena konten negatifnya viral banget, kita jadi ngerasa seolah-olah semua orang nolak kebijakan ini. Padahal kalau dihitung jumlah postingannya, belum tentu begitu. Ini nunjukin betapa kuatnya sebuah konten viral dalam membentuk opini publik. Jadi setelah kita bedah 2 BOP yang beda banget ini, apa sih kesimpulan utamanya? Semuanya itu bermuara pada satu hal, penting banget buat kita untuk paham detailnya dan menuntut adanya kejelasan. Yuk kita rangkum sekali lagi biar benar-benar nempel di kepala. BOP pendidikan, ini isu dalam negeri, soal gimana caranya duit sampai ke sekolah dan ngelawan birokrasi demi anak-anak kita. Sementara itu BOP perdamaian, ini isu panggung dunia, soal kedaulatan, duit negara yang triliunan, dan posisi Indonesia secara global. 2 dunia yang beda banget kan, padahal singkatannya sama persis. Penjelasan ini semoga udah bikin semuanya lebih terang ya. Tapi ini justru ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Mulai dari urusan anggaran sekolah sampai perjanjian internasional yang menyangkut nasib negara, sebenarnya siapa sih yang punya tanggung jawab buat mastiin kita, masyarakat, paham semua seluk-beluknya? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungin bareng-bareng.